Dari situ karakternya yang dipunyai oleh Raden Wijaya itu yang pertama teguh. Teguh itu teguh pendirian. Tetek itu semangat mengerjakan keteguhan tadi itu. Kemudian tatak, kelima itu tanggon. Itu yang terakhir ada trapsilo. Itu adalah pendidikan yang kami berikan secara soft skill dan juga diberikan sebagai mata kuliah. Sekarang sistem belajarnya ada sistem blok. Blok itu adalah bagaimana nanti satu kelas kalau sudah di kelas besar, kelas kecil, kemudian di blok sehingga mahasiswa jadi kompetensi di bidangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu dengan saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network. Kali ini saya berada di kampus Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atau akrab kita sebut WKS. Kampusnya ikonik dan eksotis nih. Banyak ornamen Majapahit. Tribuners dan pemirsa harian Surya dimanapun berada, dalam beberapa tahun terakhir WKS menunjukkan peningkatan yang signifikan, mulai dari peningkatan peringkat kampus, infrastruktur yang makin lengkap dan modern, serta sistem perkuliahan yang makin inovatif. Kita ingin tahu apalagi yang akan dijalankan di tahun 2025 ini dan tahun-tahun berikutnya, karena kebetulan sebentar lagi ini adalah musim penerimaan mahasiswa baru. Dan untuk itu saya telah bersama Bapak Dr. Insinyur Hari Sastiawanto MS, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik WKS, namun juga sebagai Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ari, sebelum kita ngobrol banyak hal, mungkin penting untuk disampaikan dulu kampanye profil secara singkat WKS ini Pak Ari ya, mulai yayasan ini dinangi yayasan apa gitu ya, dan berapa fakultas-fakultas yang ada di WKS. Silakan Pak. Ya. Universitas Wijaya Kusuma itu berdiri tahun 1981. Cukup tua juga ya Pak. 81 ya. 80 ya. 81 Pak ya. 81 ya. Pendirinya adalah Yayasan Wijaya Kusuma Surabaya. Yayasan ini berdiri tahun 1980. Oh, yayasannya 80, kampusnya 81. Nah, pada saat berdiri itu ada 6 fakultas. 6 fakultas. Langsung Pak, 6 fakultas. Jadi yang pertama adalah teknik ya, teknik. Yang kedua, teknik itu sekarang ada program studi teknik sipil, informatika, dan teknik industri pertanian. Lengkap ini ya. Kemudian fakultas pertanian ada 2 program studi, yaitu agroteknologi dan agribisnis. Satu program studi yaitu magister agribisnis. Oh, jadi tidak hanya S1 tapi S2. Tapi S2 juga agribisnis. Kemudian fakultas hukum. Fakultas hukum itu ada 1 program studi sarjana ya, fakultas hukum, program studi hukum, ilmu hukum. Kemudian yang S2 adalah magister hukum. Jadi sudah berarti berapa magister Pak kalau magister? 6 fakultas. Ini masih 2 ya, Kemudian program studi fakultas ekonomi dan bisnis. Itu ada ekonomi pembangunan, ada manajemen, dan akuntansi. Kemudian ada 2 magister, yaitu magister akuntansi dan magister manajemen. Berarti sudah ada 4 magister. Kemudian yang kelima adalah fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Itu ada beberapa program studi. Yang pertama adalah sosiologi, politik, kesejahteraan sosial, kemudian perpustakaan. Ditambah 1 program magister ilmu politik.
Yang terakhir itu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Itu ada program studi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Biologi, Pendidikan Sekolah Dasar, dan program profesi satu, yaitu program profesi guru, PPG. Lengkap ini untuk mencetak guru, Pak. Kemudian pada tahun 1986 itu berdirilah Fakultas Kedokteran. 86, jadi 5 tahun setelah berdiri. Ya. Itu Fakultas Kedokteran swasta pertama di Jawa Timur. Iya Pak, memang kalau 86 ya pertama itu betul pertama. Swasta. Ya. S1 Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter. Oke, ya. Kemudian tahun, kalau tidak salah saya kan tahun 87 itu berdiri D3 Kedokteran Hewan. Masih D3 waktu itu. Ya. Kemudian tahun 2014 kalau nggak salah berdirilah S1 Fakultas Kedokteran Hewan. Jadi di Kedokteran Hewan ada 3 program studi. Yang pertama D3, Pendidikan Dokter Hewan dan Profesi Dokter Hewan. S1 profesi ya. Jadi totalnya ada 32 program studi. Dari 8 fakultas ya Pak ya? Iya. Yang sampai ini. Iya. Kan. Pak Hari, dari sekian fakultas itu ada kekhasan apa Pak yang di UWK ini ya? Barangkali saya dengar ya katanya itu soal leadershipnya itu digenjot. Jadi tidak hanya hard skill tapi juga soft skillnya. Oh ya. Keunikannya di WKS ini apa Pak? Di WKS karena ini adalah kampus budaya ke Majapahitan. Ya. Jadi kan tidak salah tadi ada ikon-ikon Majapahit itu. Oh iya, iya. Semangatnya iya. untuk kejayaan Nusantara begitu ya Pak. Di sini ada kami karena ini nama Wijaya Kusuma itu diambil dari nama pendiri Majapahit. Oke. Raden Wijaya. Nah karakternya Raden Wijaya ini yang diambil. Raden Wijaya itu kalau dilihat dari sejarahnya ada Tunggul Ametung ya dengan Ken Dedes, ada Ken Arok dengan Ken Dedes, yang Raden Wijaya ini dari garisnya Ken Arok. Iya. Ya. Tapi Raden Wijaya itu mau menyatukan keluarga yang dari Tunggul Ametung dan Ken Arok. Nah, dari situ karakternya yang dipunyai oleh Raden Wijaya itu yang pertama teguh. Itu ya Pak ya. Teguh. Soft skillnya ya itu teguh. Ya. Kemudian tetek. Ya. Apa itu kalau di bahasa Indonesia kan Pak? Tetek itu. Pertama kan teguh ya. Teguh itu teguh pendirian. Tetek itu apa ya? Semangat mengerjakan keteguhan tadi itu. Iya. Kemudian tatak, berani. Iya. Yang kelima itu tanggon. Tanggon itu kalau bahasa keimanannya amanah. Amanah. Oke. Iya. Tapi biarpun ada yang 4 itu, yang terakhir ada prapsilo, rendah hati. Itu adalah pendidikan yang kami berikan secara soft skill dan juga diberikan sebagai mata kuliah. Kalau di perguruan tinggi lain ada mata kuliah misalnya apa gitu yang ciri khasnya karakter building ya Pak ya, semacam itulah ya. Itu saya kira. Di sini ada mata kuliah Kewijaya Kusumaan. Dan itu khas hanya di sini ya Pak ya. Khas hanya di sini. Jadi kita berharap poinnya adalah semangat itu akan apa ya, mendarah daging di mahasiswa. Iya, karakternya Wijaya Kusuma ya. Majapahit pernah menjadi simbol kejayaan Nusantara gitu ya. Betul. Nggak ada hubungannya ini, ada IKN baru, ibu kota Nusantara baru di Kalimantan, di Surabaya. Baik Pak Hari, jadi saya ingin lebih mengelaborasi yang kedokteran Pak. Ini kan berarti sudah lama ya, sudah pertama swasta gitu ya. Ya bisa dijelaskan lebih detail Pak, apa keistimewaan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan tadi ya. Kedokteran itu pertama berdiri kami mengusung dari perguruan tinggi terkenal untuk membantu WK. Dan sangat dikagumi oleh yang lain, oleh masyarakat sehingga banyak yang belajar kedokteran di sini. Nah, dalam perjalanannya sistem perkuliahannya memang berubah ya. Kalau dulu sistemnya kuliah itu tatap muka, sekarang tidak lagi.
sekarang sistem belajarnya ada sistem blok. Jadi memadukan luring dan daring ya? Bukan, bagaimana, Pak? Enggak. Blok itu adalah bagaimana nanti satu kelas kalau sudah di kelas besar, kelas kecil, kemudian di blok sehingga mahasiswa jadi kompetensi di bidangnya. Dan satu blok itu paling isinya 7 orang. Kayak private gitu, iya, Pak, ya? Jadi lebih intens ya antara dosen dan jadi mahasiswa. Satu blok itu 7 orang, 8 orang, maksimal 10. Sehingga sangat dimungkinkan mahasiswa nanti lulusan dari sini kedokteran sangat kompeten. Kan sekarang perkuliahannya itu berbasis penyakit. Ya. Jadi tidak ada lagi mata kuliah fisika. Dulu ada fisika, sekarang tidak ada. Jadi kalau nggak salah 141 penyakit apa itu yang diberikan sehingga itu pelajari tiap hari dengan terutama intensif itu ya, Pak? penyakit-penyakit yang ada di Indonesia. Jadi diharapkan lulusan kedokteran WKS ini siap untuk menangani pasien dengan lapangan gitu ya, Pak. Bahkan sudah banyak kalau yang di Bali ya, Bali itu yang kuliah di sini 30% orang Bali. Pak, kemarin itu kalau nggak salah ya, WK akan ngasih penghargaan Menkes Timor Leste. Oh iya. Apa memang dia alumni di sini, Pak? Dia alumni WK dan sekarang jadi Menteri Kesehatan di Timor Leste. Jadi sudah go internasional. Oh iya. di tangga. Jadi kalau dulu kan kita ini berobat ke Singapura, Malaysia gitu ya. Ternyata kita juga bisa mengekspor tenaga ya. Alumni WK ya jadi menteri. Timor Leste. Iya, Timor Leste. Dan yang di Jawa, di Indonesia sudah banyak menjadi kepala dinas kesehatan gitu. Sudah kepala. Bahkan ada penemu sistem kalau tidak salah di Rumah Sakit Tulungagung diakui internasional. Diakui PBB. Di apa ini? Di RSUD Dr. Iska kah? Kalau di Tulungagung RSUD Dr. Iska itu, Pak. Yang kemarin barusan dapat ini kelas A, Pak. Barusan 2 minggu yang lalu. Dia dapat penghargaan. Di antaranya tenaganya dicetak dari sini ternyata, Pak, ya, dari WKS. Dia buat sistem pengobatan, sistem puskesmas yang diakui internasional. Oke. Baik, Pak Hari. Yang sering menjadi sorotan di dunia pendidikan salah satu itu adalah soal biaya, Pak. Biaya pendidikan yang kok makin ke sini makin mahal ya gitu ya. Nah, kita pengen tahu ya bagaimana cara WKS untuk tetap mencetak talent-talent berkualitas tapi biayanya terjangkau. Mungkin bisa disepil, Pak. Barangkali pendaftarannya di sini itu berapa sih? Biar orang tua dan para calon mahasiswa lebih. Kalau pendaftaran non kedokteran non kedokteran itu 400.000. Murah loh, Pak. Murah. Kalau FK itu 1 juta kalau nggak salah. 1 juta tapi sudah termasuk tes kesehatan. Ya itu tes kesehatan, tes narkoba sudah masuk semua. Kalau yang FKH kalau nggak salah 840.000. Ya. Terus kalau biaya kuliahnya, Pak, itu kan baru uang pendaftaran ya. Biaya kuliahnya bisa disampaikan. Kalau uang kuliah kalau sudah didiskon ini karena sekarang ini untuk 13 program studi itu didiskon 25% sehingga menjadi 6.300.000 per semester. Tidak jauh beda, bahkan mungkin lebih rendah dari yang lain ya. Misalnya Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, kami 6.300.000. Walaupun gedungnya secantik ini. Ini mahal ini bikinnya. Mungkin banyak orang yang segan ke sini ini melihat gedungnya segitu ya, kayak gitu. Ini pasti mahal. Enggak, 6.300.000. Kalau kedokteran beda memang karena kedokteran harus ke rumah sakit, praktikumnya itu. Tapi tidak ada pembayaran lain selain dari SPP. Oke. Dan sistem pendaftaran itu bisa diakses via online ya pastinya, Pak. Online. Itu di situsnya PMB WK ya. Itu bisa di googling lah saya tadi googling juga memang langsung muncul ya, Pak ya. Itu bisa dilihat lebih rinci ininya ya, biaya dan sebagainya. Pak Hari, tadi sudah di-spill ya bagaimana WKS juga meningkatkan karakter soft skill gitu ya. Dan salah satu cara untuk meningkatkan karakter itu juga di kegiatan kemahasiswaan gitu ya. Bagaimana WKS mendorong ini agar mahasiswa tidak hanya belajar mata kuliah tapi juga di luar itu, Pak.
Di UWKS itu ada unit kegiatan mahasiswa UKM. UKM itu bermacam-macam. Ada bela diri, ada olahraganya kalau tidak salah ada volleyball, basketball, gitu ya, bulu tangkis dan lain-lain. Saya tidak hafal ya. Ada mapala, pencinta alam, itu ada. Kemudian selain UKM di sini ada BEM ya. BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa itu bagaimana biar mahasiswa belajar berorganisasi. Sehingga kalau nanti sudah menjadi alumni, kalau ikut organisasi di luar bisa tidak canggung. Dan itu didukung penuh oleh WKS ya. Biasanya kan yang jadi isu kan, ini mungkin ada subsidi kali Pak ya untuk ada operasional. Ada hal yang penting juga. Kalau itu di fakultas dan di universitas, di himpunan itu ada himpunan mahasiswa. Itu yang bergerak di penalaran, seminar-seminar itu di organisasi program studi. Jadi masing-masing fakultas punya himpunan sendiri. Jadi kalau fakultas itu pertanian misalnya ada 2 program studi atau 3 program studi, ya itu punya himpunan-himpunan yang urusannya penalaran. Itu yang menarik. Pak Ari, saya lihat tadi ya mahasiswa yang setelah rehat ya, itu kelihatannya kok dari berbagai macam daerah ya Pak Ari. Bisa dijelaskan dari mana saja ya kebanyakan mahasiswa WKS itu? Dulu ini kan Majapahit ya, menguasai Nusantara itu ya. Semangatnya Pak. Semangatnya itu ya, betul. Ya, kami ada dari Medan, ada dari Papua, ada dari Jawa Barat, ada. Saya juga heran, ada salah dari Jakarta itu masuk di Fakultas Pertanian. Itu dari Jakarta. Kamu dari kenapa mikir di sini? Alasannya apa Pak? Kalau ditanya waktu itu? Saya ingin tahu Pak, bagaimana karena pertanian di sini ini adalah pertanian kota arahnya. Jadi saya ingin mau belajar urban farming ya. Urban farming. Oke, itu Pak. Saya kira itu ya menarik juga. Sekarang kan lagi tren nih. Bikin lahan terbatas, kita bikin urban farming. Kalau di ekonomi misalnya ekonomi pembangunannya arahnya pada perbankan. Praktisi ya Pak. Iya, sehingga bukan ekonomi pembangunan sains murni, tapi juga ada yang konsentrasi ke perbankan. Dan sekarang yang lagi ramai juga fintech ya Pak ya, financial technology ya. Ekonomi fintech. Itu biasa. Sudah lengkap lah ya. Pak Ari, dari banyaknya mahasiswa dari seluruh Indonesia, apakah juga ada program-program beasiswa Pak? Barangkali ada yang kita tahu dari Papua, Indonesia Timur, ada program beasiswa juga. Kalau jelas ya, beasiswa pertama yang paling banyak dari KIP, dari pemerintah ya. Iya, dari kerjasama dengan pemerintah. Iya, dari pemerintah. Kemudian kami juga ada beasiswa dari kerjasama dengan perbankan, dari Bank Jatim, dari bank mana-mana itu ya, kami itu. Kemudian juga dari LLDP. Jadi ada beasiswa, ada banyak beasiswa yang kadang-kadang mahasiswa itu kalau mahasiswa kayaknya hampir 30%, 50% itu dapat beasiswa karena saking banyaknya yang memberikan beasiswa. Dan WKS menampung di semua ya Pak ya. Iya. Pak Ari, selain dari Indonesia, apakah juga ada mahasiswa dari negara luar? Tadi Timor Leste ya pasti ya. Di luar itu ada? Iya ada. Kami ada mahasiswa dari Sudan, ada dari India, ada dari Zimbabwe, ada dari Pakistan. Dan kayaknya mereka setelah belajar ke sini, kayaknya tradisi-tradisi Indonesia khususnya Jawa, dia sangat familiar sekarang. Jadi tidak hanya belajar ilmiah ya, secara ilmiah, tetapi juga budaya kita. Itu menarik. Sampai-sampai ada yang dari India itu kalau ketemu alhamdulillah gitu ya. Meskipun dia bukan non-muslim. Bukan non-muslim ya. Karena dianggap alhamdulillah itu tradisi gitu ya. Ketemu bismillah gitu ketemu. Tapi kalau yang mahasiswa asing ini memang kerjasama atau ada juga yang murni memang? Ada yang murni, ada yang hibah.
Jadi biayanya hibah dari Dikti. Namanya KNB. Oke. KNB. Pak Ari juga mungkin bisa disampaikan ya, secara umum selain tadi ya ada mata kuliah khusus, ada UKM gitu ya. Sebetulnya sistem perkuliahan di sini secara keseluruhan atau secara khusus itu bisa di-share Pak? Apa sih yang ada di WKS ini? Kalau kurikulumnya dalam pelaksanaan SKS ya, SKS semua umum sama. Tapi kami karena arahnya ke internasionalisasi, jadi bagaimana WK itu bisa bersaing dengan perguruan tinggi internasional. Kurikulumnya sekarang diarahkan ke OBE. Apa itu Pak? Bisa dijelaskan? Output Based Education. Output Based Education. OBE ya. Pada nanti mahasiswa kalau sudah di program studi itu pada akhirnya akan dibentuk blok-blok, hampir sama dengan blok. Yang tadi ya, yang di kedokteran ya. Tapi namanya bukan blok ini, bukan blok. Tapi arahnya ke CPL. Apa yang diinginkan oleh mahasiswa nanti itu ingin jadi apa? Jadi nanti misalnya ada mata kuliah manajemen perusahaan. Nanti kamu mau ke perusahaan apa? Ke elektronika. Nanti ada beberapa yang untuk yang CPL-nya ke sana itu diarahkan bagaimana mengelola. Ini saya kira yang menarik itu Pak. Jadi artinya WKS ada link and match dengan perusahaan ya Pak. Betul. Jadi semacam apa ya? Atau juga kurikulumnya Pak mengadopsi dari beberapa perusahaan. Iya. Jadi kami ke setiap menyusun kurikulum itu mengundang stakeholder ya. Kalau misalnya ekonomi itu mengundang orang perbankan, perusahaan. Bagaimana menyusun yang kira-kira nanti kurikulum ini mata kuliah apa yang nanti bisa di-match-kan dengan perusahaan dan institusi. Jadi kita harapkan alumni WKS ini benar-benar siap kerja ya Pak ya. Insya Allah ya. Lalu terkait riset Pak, barangkali bisa dijelaskan bagaimana WKS mengembangkan riset-riset di sini. Saya gabung sama yang tadi ya, internasional ya. Jadi dari sisi mahasiswa begitu, kurikulum dosen juga diarahkan bagaimana bisa menulis di internasional. Di jurnal-jurnal internasional yang berreputasi. Itu yang mengelola LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Itu bagaimana memberikan bimbingan pada dosen-dosen agar bisa menulis. Bahkan coaching klinik itu diarahkan pada setiap program studi. Sekarang program studi ekonomi pembangunan mau nulis apa? Ada coaching klinik khusus. Dan itu tidak berhenti terus sehingga memacu setiap dosen bisa menulis di internasional. Nah sekarang sudah bagus, ada beberapa dosen bahkan setahun ini sudah ada 400 yang judul jurnal internasional dari WK. Jadi setiap orang dalam 1 tahun itu sudah 1 dosen menulis di jurnal, 1 judul. Jumlah dosen kami sekitar 400. Jadi tiap hari berarti ada ya asumsinya itu. Iya, setahun selama 360. Arti kan sehari bisa lebih dari 1 itu. Iya. Ukurannya 1,5 itu sebetulnya. Pak Ari, kita tahu juga ya di Surabaya ini mulai ada kampus asing yang membuka kampusnya di sini gitu ya. Dari penjelasan Mas Pak Ari tadi artinya kan ya kita nggak perlu jauh-jauh ya, nggak perlu brand asing gitu ya. Sebenarnya kurikulum yang disiapkan WKS ini juga sudah siap gitu ya. Nah, nanti kalau dari asing itu mau masuk ke sini, di sini ada namanya program studi non degree. Disebut BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Jadi mereka yang di luar negeri silakan belajar dulu, diajari bahasa Indonesia sehingga nanti kalau bergaul dengan kami ini, dengan mahasiswa yang lain itu tidak canggung. Jadi teman-teman adik-adik mahasiswa yang dari Sudan belajar di sini, belajar di BIPA itu 6 bulan sudah pintar berbahasa Indonesia. Dan nanti kalau misalnya tidak harus kuliah di sini, monggo ya. Iya, tidak apa-apa, silahkan. Jadi ini pre kuliah gitu Pak ya. Namanya kan non degree ya, silahkan. Bahkan bagi mereka yang
ingin bekerja di Indonesia, tapi tidak bisa berbahasa Indonesia, bisa belajar di sini. Ada satu dari Pakistan ya, saya kemarin, kemudian konjen Cina datang ke sini, akan mengirim beberapa orang Cina yang mau bekerja di sini, belajar di tempat kami di BIPA, sehingga nanti akan penuh itu di BIPA itu yang khususnya antara 6 bulan sampai 1 tahun. Ya, menarik. Baik, Pak Hari, ini rasanya yang disampaikan Pak Hari bisa menjadi referensi ya teman-teman untuk atau orang tua untuk nanti mendaftar. Kalau cara mendaftarnya sendiri bagaimana Pak Hari? Mungkin jelaskan Pak Hari. Secara umum kami pakai online ya. Iya. Online. Udah wis anu ya sekarang eranya. Sudah online. Ada beberapa persyaratan. Nah, untuk yang pertama ini gelombang 1 itu kami menggunakan calon mahasiswa yang berprestasi. Kami melihat rapor. Berarti ini sudah proses ya Pak ya? Sudah proses, ya. Penerimaan mahasiswa ya. Jadi yang untuk angkatan ini, yang angkatan gelombang 1 ini, khusus mereka yang berprestasi. Prestasi kami punya standar. Sehingga nanti walaupun mendaftar kalau dia tidak tergolong berprestasi ya dikembalikan. Standar. Itu ya. Terus nanti, kemudian pasca itu ada apa? Jenjang apa lagi Pak Hari? Ada biasanya melalui kalau yang non FK itu daftar langsung tes. Jadi langsung tes, kemudian ditentukan diterima atau enggak, diputuskan. Nanti kalau di situ kan seperti kalau kita ujian SIM gitu ya. Nah, jadi masuk tes langsung keluar nilainya. Nilainya ada sekian. Kalau standarnya di atas ini passing grade-nya berarti diterima. Jadi tidak sulit. Iya. Dan itu berlaku untuk semua fakultas termasuk kedokteran tadi ya. Kedokteran beda. Gimana tersendiri. Cara pendaftarannya nanti Pak? Kalau FK kami masih mengkhususkan pada nilai di SMA. Karena itu saya lebih percaya. Iya. Lebih percaya. Jadi semacam Kalau jalur undangan ya. Jalur Pak, undangan ya. Kami lebih percaya pada itu. Iya, karena kami langsung bertatap muka. Jadi dia datang, oke, Anda diwawancara tanggal sekian. Kami korek bagaimana ini, terutama perilakunya ya, dan mentalnya. Karena di kedokteran itu berat ya. Berat bebannya kan menghafal itu ya. Sehingga ditanya bagaimana Anda itu sekolah di sini atas permintaan orang tua itu. Kalau permintaan orang tua itu untuk berhasil kan kecil gitu. Tapi dikoreksi lagi apa betul orang tua, ternyata misalnya orang tuanya hanya 10%, ya enggak apa-apa. Jadi dikoreksi betul. Jadi nanti yang diterima ini memang tidak sekedar asal menerima banyak-banyakan mahasiswa ya Pak Hari ya. Bukan hanya nilai tes tapi bagaimana jiwanya yang dilihat kalau di FK itu. Ya kasihan juga ya Pak. Kalau pelaksananya ternyata karena mahal ya, karena mahal. Baik Pak Hari, barangkali closing statement bisa sampaikan ke Tribunus dan Pemirsa Harian Surya tentang WKS ini Pak Hari, silakan. Oke. WKS ini perguruan tinggi yang sudah lama berdiri ya. Tentunya dari sisi dosennya kami sudah di atas 50% bergelar doktor. Jadi kalau menurut ini itu sudah layak dapat predikat unggul karena sudah lebih dari 50% sudah doktor. Kemudian kalau saya lihat alumni WK yang mau bekerja itu kayaknya tidak pernah mendapat nilai jelek dari perusahaannya. Iya, tidak dapat. Oleh karena itu, kalau ingin masa depan gemilang, gitu ya, mulailah dari Wijaya Kusuma Surabaya. Tidak perlu jauh-jauh ya. Iya. Yang jauh-jauh aja datang ke sini. Datang ke sini dari Jakarta, dari Sudan. Baik, Tribuners dan pemirsa Harian Surya dimanapun berada, itu tadi obrolan saya dengan Pak Dr. Insinyur Hari Sastriawanto, Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru WKS, yang juga Wakil Rektor 1 Bidang Akademik ya Pak Hari. Insya Allah yang disampaikan bermanfaat, informatif,
terutama untuk para orang tua dan calon mahasiswa baru yang tadi ditegaskan oleh Pak Hari, kalau ingin gemilang mulailah dari Wijaya Kusuma. Betul. Kita capai kejayaan Nusantara. Betul. Dari Wijaya Kusuma. Dari Wijaya. Baik, saya Trimulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network, mohon undur diri. Mohon maaf ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.